Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ketiga bulan Februari tahun 2022. Topik hari ini masih sama dengan topik yang dibawakan oleh Pendeta Simpson beberapa hari yang lalu, benar-benar cinta. Tapi kali ini kita akan melihat dari sisi yang sedikit berbeda, yaitu pada saat Tuhan Yesus menjelaskan mengenai dirinya sebagai gembala yang benar, gembala yang baik. Dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 18. Sebagai gembala yang baik, Yesus menjelaskan kepada semua orang untuk bisa dengan lebih teliti melihat bagaimana ciri-ciri gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Dari perikop ini, kita akan melihat satu persatu ciri-ciri gembala yang baik atau gembala yang benar dan gembala yang tidak benar. Yang pertama kita akan membahas gembala yang tidak benar terlebih dahulu, supaya nanti kita masih ingat gembala yang benar seperti apa. Yang pertama, gembala yang tidak benar itu masuk ke kandang domba tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok. Ayat 1 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Kemudian yang kedua, tidak diikuti oleh dombanya karena mereka tidak mengenal suaranya. Ayat kelima dikatakan, "Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yang ketiga, disebut sebagai pencuri. Ayat 8 dikatakan, "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Yang keempat, akan meninggalkan domba di saat yang sulit. Ayat 12 dan 13, "Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Yang terakhir, akan membinasakan. Ayat 10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Sekarang kita akan melihat satu demi satu ciri-ciri gembala yang benar atau gembala yang baik. Yang pertama, masuk melalui pintu. Ayat kedua dikatakan, "Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Yang kedua, diikuti oleh dombanya karena mereka mengenal dia dan dia mengenal domba-dombanya. Ayat 3 dikatakan, "Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Ketiga, disebut sebagai pengayom atau yang melindungi karena dia berjalan di depan, memastikan segala sesuatu aman, baru domba-dombanya berjalan di belakangnya. Ayat 4 dikatakan, "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya." Yang keempat, akan memelihara domba dengan baik. Ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yang kelima, akan memberi hidup, bahkan sampai mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Ayat 10 dan 11, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak Ibu kekasih Tuhan, beberapa hari lalu Bapak Pendeta Simpson sudah mendorong kita untuk berani berkorban bagi setiap orang yang kita kasihi. Kenapa kita melakukan itu? Dan apakah mungkin kita bisa melakukan itu? Kita melakukan itu karena kita sudah terlebih dahulu memiliki gembala yang mengorbankan nyawanya supaya domba-dombanya itu hidup. Nah, kita memiliki gembala yang benar, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah demikian luar biasa memelihara kita. Dalam keadaan sulit dia tidak lari, tetapi memelihara kita, membawa kita ke padang rumput, sehingga memberkati kita sampai kita masih ada hari ini. Itu adalah semua karena kasih karunia gembala kita.
Dan terlebih lagi, gembala kita ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi gembala kita ini justru mengorbankan dirinya supaya kita sebagai domba-dombanya itu bisa hidup, bisa diselamatkan, dan bisa kembali bersekutu dengan Allah Bapa di padang rumput yang sesungguhnya, sehingga tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi persoalan. Yang ada tinggallah damai sejahtera, sukacita, dan juga ucapan syukur karena kita sudah disatukan kembali dengan Allah Bapa di surga. Itulah janji gembala kita yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mendorong untuk kita menggunakan waktu kita setiap hari, setiap saat, setiap detik waktu kita ini untuk mengucap syukur. Oleh karena pengorbanan gembala kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah demikian luar biasa mengangkat kita dari yang sebelumnya menjadi orang yang tidak mengenal Allah, menjadi orang-orang yang bertobat, yang mengenal Allah, yang memberikan kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita ini semakin mengerti, semakin tenggelam dalam firman Tuhan, dan kita semakin dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga gembala yang baik senantiasa memelihara dalam setiap keadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.